Nah, teman-temanku semua, sekarang ini saya sedang membersihkan gamelan dari kuningan. Nah, bagaimana caranya? Ini dengan braso dan lap. Lap ada dua macam lap. Braso sebelumnya dikocok dulu. Nah, nanti setelah dikocok, baru dengan lap khusus dipoles ke logam kuningan ini sampai rata. Jadi kuningan ini dipoles dulu sampai rata. Ya, sampai rata, pokoknya sampai rata berulang kali. Setelah rata nanti nunggu agar agak kering dulu ya. Ya, memang gamelan kuningan ini sebenarnya anti air, anti lembab, dan anti kabut. Jadi kalau kita berada di daerah berkabut atau di daerah yang lembab, kita harus rajin-rajin membersihkan seperti ini. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini kan baru saja dipakai untuk kerawitan di tempat hajatan. Jadi setelah dipakai atau selesai dipakai, kita harus merawatnya seperti ini, membersihkan agar setelah ditata nanti kembali kinclong lagi. Nah, kita tunggu beberapa saat, baru nanti kita bersihkan. Nah, ini sebagian sudah saya bersihkan teman-teman. Ada bedanya ya, tadi dengan sekarang sudah ada bedanya. Nah, sebenarnya lebih cepat dengan alat ini teman-teman, tapi harus pakai kain yang halus. Karena ini gak ada kain ya, kita kerjakan dengan manual saja. Kita kerjakan dengan manual, karena kalau pakai amplas nanti akan mempengaruhi suara gamelan itu larasnya bisa berubah. Jadi kita nggak boleh pakai amplas. Nah, teman-teman yang sudah kita bersihkan memang punya cahaya ya, mengkilat seperti ini. Ini kan yang belum digelap kan seperti ini, ya tak? Kalau sudah gelap jadinya seperti Ya, ini namanya orang bertanggung jawab teman-teman. Ini kan di Sanggar Condrowanoro ya, di Sanggar Condrowanoro juga ada Sanggar Seni Kerawitan Tilungu Tilaras. Nah, kebetulan alat ini merupakan hibah dari pemerintah daerah karena pengembangan kesenian khas dari desa Tokawi yaitu Kedai Greng. Jadi pemerintah daerah memberikan hibah peralatan, di antaranya gamelan seperti ini. Ini hibah di tahun 2019, jadi menjelang COVID itu. Setelah mendapat hibah ini, kemudian maraklah COVID, jadi ya kita hanya merawat selama COVID, kita tidak punya kegiatan. Alhamdulillah sekarang COVID sudah berlalu, Dekat dan gong ini sekarang sudah bisa bermanfaat lagi dan kita fungsikan untuk pengembangan kesenian, diantaranya seni kedai greng dan seni kerawitan teman-teman. Ya, setelah kita poles tadi, kita biarkan beberapa saat sampai cairannya itu mengering, baru kita gosok seperti ini sampai bersih dan seterusnya teman-teman. Maaf nih ya, ini bukan ngajari, bukan tutorial cara membersihkan logam. Saya kira untuk membersihkan logam semua orang bisa. Memang logam kuningan itu rentan dengan percikan air dan hawa lembab, sehingga kalau nggak sering-sering kita bersihkan seperti ini, logam kuningan ini bisa berubah warna teman-teman, bisa seperti tampak jamur dan menghijau gitu. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama warna kuningnya ini akan menjadi coklat, jadi nggak berkilau seperti ini. Kalau sudah gini ya, kalau sudah gini
baru dibilas pakaian. Nah, itu teman sama cucu teman-teman. Cucu ini mau pengennya membantu tapi dia ya namanya anak. Yang penting dia nggak nangis sambil ngomong aja ini. Ngumpling. Nggak pakai itu udah dipakai gitu. Oh. Ya, Ngumpling dah. sudah kelihatan mengkilat. Ini. Ini anak-anak cucu ini ganggu saja ini. Ini sebenarnya kalau lebih diseriusi bisa lebih mengkilat lagi. Jadi noda-noda yang seperti hitam-hitam itu bisa hilang tuntas, tapi ya perlu waktu yang enggak lama. Ini yang penting rutin saja, walaupun enggak setiap membersihkan enggak bersih-bersih amat, tapi setidaknya enggak sampai berubah warna lah. Ya seperti ini teman-teman. Jadi kita nanti akan membersihkan semua gamelan yang ada. Satu perangkat gamelan itu akan bisa bersihkan, tapi ya bertahap, nggak bisa sekali jadi karena pekerjaan kita bukan hanya ini saja. Ya, sekarang kita menata gamelan. Ya, kita menata gamelan. Memang setelah dipakai kan berantakan. Kadang-kadang pulang dari tempat hajatan itu ya hanya taruh aja di teras karena menata gamelan seperti ini kalau nggak sabar nanti hanya salah-salah juga repot. Kita pindahkan dulu karena kemarin yang dipakai hanya separuh, hanya yang kuning atau yang selendro, beloknya nggak dipakai, jadi yang warna merah itu nggak keluar. Tapi karena tempatnya juga perlu dibersihkan, ya setiap gamelan ini keluar kita harus membersihkan lantai teman-teman, biar nggak jadi apa ya, penuh debu gitu. Itu sih terusnya kita pindah dulu, nanti bukan di sini tempatnya ya, karena ini setiap malam Sabtu ini dipakai latihan teman-teman. Jadi kalau setelah dipakai malam Sabtunya itu harus sudah kembali tertata rapi, jadi nanti para peserta latihan itu tinggal duduk dan nabuh tok biar mereka nggak repot, biar semangat gitu maksud saya. Nata begini memang harus sabar teman-teman, karena memang ya gamelan itu kalau posisinya nggak pas atau berubah dengan kebiasaan bisa kadang bisa mempengaruhi image-nya para penabuh itu. Jadi kita harus posisikan seperti semula saat di sini ya, saat di sanggar ini. Ya sekali lagi teman-teman, ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang yang dititipi amanah oleh pemerintah daerah. Ini alhamdulillah berkat kegiatan kami sehingga mendapat perhatian dari pemerintah daerah, diberikan hibah peralatan gamelan dan peralatan lain seperti kostum-kostum seni teman-teman. Ini akan kita pertahankan, akan kita jadikan kenangan selama hidup, dan nantinya insya Allah kalau ada rezeki ini akan kami jadikan padepokan teman-teman, padepokan Sanggar Condrowanoro. Ya ini berkat perjuangan
banyak pihak, tapi teman-teman bukan hanya saya sendiri ya. Nah, sekarang kita tata bonangnya dulu. Bonangnya kita tata. Ya teman-teman, ini berkat usaha banyak pihak ya. Saya hanya sebagai ketua Sanggar Condrowanoro, tapi tanpa didukung oleh rekan-rekan teman-teman dan para generasi-generasi yang mau berlatih, mengembangkan dan menunjukkan seni kedai ogling. Saya kira nggak akan seperti ini, dan pemerintah nggak akan punya perhatian seperti ini. Ya alhamdulillah upaya kami bersama teman-teman itu jelas-jelas ada hasilnya ya. Terbukti kan seni kedai ogling Pacitan itu sekarang sudah punya hak cipta atas nama Bapak Suteman sebagai penciptanya, dan sudah terdaftar juga sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Pacitan seni kedai oglingnya. Nah, itulah hasil upaya kami bersama Sanggar Condrowanoro dan semua rekan-rekan. Kami terima kasih kepada banyak pihak atas perhatiannya dan atas responnya. Memang Sanggar ini bukan siapa-siapa sih yang mendirikan, yang punya ide hanya salah seorang, tapi didukung oleh sebagian besar warga masyarakatnya setuju. Sehingga berdirilah Sanggar Seni Kedai Ogling Condrowanoro dan pengiringnya Seni Kerawitan Edilum Ngutilaras. Itu riwayatnya. Hampir selesai kita menata. Masih satu lagi bonang yang kita tata ya. Ya mohon maaf sahabat kalau saya menyampaikan informasi seperti ini, hanya ingin sekedar memberikan informasi. Syukur ada yang perlu tahu informasi tentang keberadaan Sanggar Seni Kedai Ogling Condrowanoro dan Seni Kerawitan Edilum Ngutilaras yang dalam satu atap dan tak terpisahkan, karena Ngutilaras itu sebagai pengiring apabila seni kedai ogling itu dipentaskan secara live ataupun secara kolosal, itu selalu pakai gamelan live. Sekali di tempat-tempat hajatan ya kadang-kadang kalau ada kerawitan dari Ngutilaras seni kedai oglingnya itu ya langsung diiringi dengan gamelan. Tapi kalau nggak ada kerawitan kedai oglingnya itu iringannya dengan rekaman. Ya siapa yang membuat rekaman ya ini juga Kerawitan Edilum Ngutilaras, pimpinan Pak Suradi itu. Ya mohon doanya saja untuk teman-teman semua, semoga riwayat Sanggar Seni Kedai Ogling ini sejak pertama berdiri, perjuangannya, kegiatannya hingga mencapai beberapa hasil tidak akan hilang dan tetap lestari hingga nantinya bisa dikenang menjadi suatu padepokan ya. Ini teman-teman sudah selesai kita tata, nanti malam insya Allah untuk kegiatan latihan. Terima kasih sudah bersama kami. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua, amin.